Mungkin dari saya dulu, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini kita akan membuka untuk webinar untuk sesi Microsoft dengan seamless integrasi dengan Azure dan juga Power BI. Ya, mungkin Pak Bernard mungkin ada opening dulu, Pak. Ya, oke. Selamat pagi semua, Bapak dan Ibu yang sudah hadir ya. Terima kasih atas waktunya udah ikut sesi webinar ini. Jadi sesi ini kali ini kita pengen menunjukkan satu fitur yang sangat membantu ya, terutama bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan SAP ya, tapi ingin menggunakan Azure Data Warehouse sebagai solusi modern data warehouse ya, dan juga Power BI ya. Tentunya kami menggunakan satu konektor bernama Microsoft ya. Kali ini ada principal dari Microsoft bernama Chun. Chun, thank you for coming and supporting us today. Yeah, for the introduction, I will use bahasa, Chun, if you don't mind. Yeah. All right then. Yeah. Thank you very much. So can I share my screen here? I will do some introduction first, Chun. Okay. And then I will pass it to you. Yeah. Sounds good. Jadi untuk perkenalan tim kami, ya jadi ya layar saya udah terlihat ya. Belum, Pak, Mas. Nah, ya sudah, Pak. Oke, jadi perkenalkan saya Bernard Deswendra sebagai Head of Big Data dan Analytics di Metadata Group. Ya, jadi under saya ada 6 pilar utama sesuai di layar saat ini, ya. Yang nantinya topik hari ini itu semua termasuk di dalam divisi Big Data dan Analytics di bawah saya. Ya. Jadi pilar pertama itu ada data visualization, lebih ke arah dashboard dan reporting, self-service analytics, mobile dashboard, ya, yang nantinya akan banyak dibahas menggunakan Microsoft Power BI. Ya. Yang kedua adalah data management. Data management ini lebih ke data warehousing, ya, data integration untuk ETL proses, ya, data quality atau data cleansing, ya, lalu data governance, dan juga diperlukan untuk data replication atau CDC. Ya, kami juga ada. Ya, ini nanti akan dibahas di topik kali ini yang menggunakan Microsoft untuk integrasi seamless antara SAP dengan Azure SQL. Ya, dan juga tentunya data warehouse platformnya menggunakan Azure SQL dan Azure Analysis Services. Ya. Under saya juga ada Enterprise Performance Management ya untuk budgeting, planning, dan legal consolidation. Ya. Lalu ada juga 3 yang di kanan yang paling trending saat ini, lagi cukup populer di pasar. Ya. Ada Big Data ya untuk kita bangun data lake, streaming analytics, operational DB, ya, data engineering, dan juga data science. Ya. Yang dimana sebenarnya Azure juga punya data lake ya, Azure Data Lake Storage yang kita bisa gunakan sebagai data lake di sana. Ya, nanti dikombine dengan Azure SQL dan Azure Analysis Service untuk data warehousing ya. Plus nanti juga ada Azure Machine Learning atau Azure Databricks untuk kita melakukan modeling data science di sana ya. Di bawah unit divisi ini kami juga punya tim data science yang memang backgroundnya matematik statistik ya. Di sini kami ada 3 konteks di sini, artificial intelligence ya, machine learning, dan juga deep learning ya. Yang dimana nanti masing-masing memiliki fungsi dan kegunaannya untuk meningkatkan nilai dari data ya, value of data ya. Kita bisa tingkatkan, tidak hanya kita melihat historical data, tapi kita bisa memprediksi ya, atau memproyeksikan apa yang selanjutnya akan terjadi atau mungkin yang terbaik yang perlu kita lakukan. Ya, contohnya product recommendation, sales forecast atau demand forecast, inventory optimization, ya, berapa inventory yang paling tepat jumlahnya, ya, agar kita tidak overstock dan out of stock. Ya, itu semua nanti ada di ranahnya di data science. Terakhir kami juga ada pilar social media monitoring dan juga sentiment analytics. Ya, jadi saat ini kalau kita bagi secara garis besar data itu dibagi jadi 2, ya, ada operational data atau disebut O data dan juga experience data ya atau disebut X data. Nah, OData umumnya berasal dari sistem operasional kita, ya contohnya ERP, ya apapun ERP-nya, SAP, Oracle, Asapta, dan in-house ERP lainnya. Kita punya CRM, kita punya ACM system dan lainnya, ya. Kita juga mungkin punya data-data distributor, manajemen sistem dan lainnya. Ya, experience data umumnya dari sosmed, ya. Itu lebih ke arah brand experience ya atau mungkin employee experience ya, product experience dan lainnya ya. Umumnya itu kita bisa crawling tarik dari sosial media seperti Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Nah, kami Metadata Group, tim Big Data Analytics juga mampu menarik data-data dari eksternal tersebut, dari web ataupun dari sosmed dan mengubah komentarnya tersebut ya, yang unstructured menggunakan algoritma NLP, Neural Language Processing, menjadi sebuah sentimen ya, positif, negatif atau netral.
Dengan tujuan kita melakukan kombinasi data dan melihat korelasi, adakah hubungannya antara data-data eksternal tadi atau sentimen pelanggan terhadap kita punya brand dengan kita punya kinerja atau performance ya. Ya ujung-ujungnya pasti profitability ya, profit dan revenue dan bottom line. Tapi kita mesti tahu apa sih korelasinya internal dan eksternal factor tadi. Ya. Nah, ini sekilas pembukaan dari saya. Nanti akan banyak dibahas oleh Chun dan Bagus Iwan, ya, terutama untuk solusi yang akan kita paparkan hari ini, yaitu iCoreSoft, Azure, dan juga Power BI. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu bisa menikmati acaranya. Oke, Chun, I will pass it to you for the next session, ya. Sounds good. Yeah, sorry, I was on mute. Yeah, let me bring up the presentation deck here, and Sure. And thanks to Metro Data team for this opportunity here, and thanks to everyone. And so let me share my screen here and to make the deck in the full screen mode. So Yeah, still loading. Okay. All right, perfect. Yeah, hello everyone. Yeah. So I'm Chunhui Zhu. I'm the founder of Acresoft company. So we are a software company based in US here, and we specialize in developing and providing the ACP-centric data management solutions to customers worldwide to help customers move massive data from ACP onto the modern Microsoft data platform. So that's our charter. So the topic today is to introduce our features, our unique value propositions, and about our company. So we are a solely US-based company. What's special about our company here is that we are the only ACP ETL tool vendor on the market, which received ACP premium certification. So this really exemplifies that Acresoft is high quality, high performing tool company that customers are able to benefit greatly from our tools in terms of moving the high volume data in very high performance and low latency manner onto the modern data platform. And we have been on the market for 4 years now, and since then a lot of Fortune companies have been using our products, and then the majority pattern customers are using our product for is to move ACP data, and no matter it's from ECC, BW, or the modern S4HANA, our tools are able to handle both the legacy data models and all the way to the latest S4HANA data models like CTS view, ADSO, this type of objects. So the biggest problem our tools are able to solve is to handle and understand and extract the complex data models. So if we look at the general problem space, every enterprise customer is using SAP now. So no matter which version of ICP customers are using, there is always one universal question for every customer. Now what? We have all this kind of ERP data in our system now. How can we get the value from our precious ICP data? So let's face the new challenges. Ideally, customers hope to get business insights from SAP system right away. However, the reality is that we have to babysit all kinds of data issues, from ad hoc customizations, out of data tools, or complicated processes, and then we are quickly get swamped by so many headaches, so many jargons. So from that aspect, tools do matter. So using the right tools to bring the large volume SAP data onto the modern data platform and make sense of it, this is on high priority to almost every CIO now. Then what's special about Acresoft? So from our unique value proposition standpoint, first, Acresoft tool is super fast. As mentioned, we are the premium certified tool company. We have an extremely high performing algorithm here, which works through SAP application layer in a high performing manner.
So the secret sauce here is in our algorithm, where we can extract data from SAP in very high speed, also in very scalable manner. There is really no limit from the data volume standpoint, because we always extract data package by package here. So in comparison, our tool performance is even 3 times or more faster than SAP's own ETL tool. So this is referring to the comparison with SAP BobJ data services. Then from the security and the compliance standpoint, the Acresoft tool goes through the application layer, so there is no database access. Our tool is database agnostic. So this means we respect and fully in compliance to ACP application layer security, and all the secure network communication can be guaranteed since we are using .NET connector from ICP toolset. Then from the automation standpoint, our tool is also very user-friendly. So it's very agile methodology friendly too. So we have all kinds of metadata discovery features, then automations to help users quickly browse and then get values from the complex data models. Last but not least, also from the modern methodology standpoint, the Acresoft tool is also low-code or no-code experience. So at most of the time, it's just a plug and play. Then we also offer very powerful support for the Microsoft variables. So the users can have all the creativity to define the dynamic formula, then fully take advantage of the Microsoft power. From the high-level architecture standpoint, so what Acresoft offers is a set of the components for the SSIs and Azure data factory here. And then users can reuse their familiar SQL Server integration services knowledge to quickly get data from SAP, then doing the transformation, then land data onto the modern data platform. So in comparison with SAP BobJ data services, if we summarize just with one word, it's about speed. It's the speed of the performance here from the ETL performance standpoint. This is the number one feature that every customer seeks from our tool set here. Then from the engineering productivity standpoint, because we are very agile methodology friendly, it's all about having the tools very quickly adapt to the ever-changing user requirement. Then we can users can quickly use our tools to get values from the data. We have all kinds of features like a preview feature, and the metadata discovery feature. Then we support different type of data models in terms of the tables, cluster table joins, InfoCube best queries, then business rule heavy extractors, both full and delta. And then on S4HANA standpoint, we support CDS view, parameterize the CDS view, then also the BW4HANA ADSO object. From the automation standpoint, we also have a very high automation building. So it's also very easy to use. So virtually no learning curve, and it's mostly plug and play experience. There is also a very popular question from partners and customers, how we compare with the native connectors. So still, it's from the performance standpoint, our tools stand out. So our tools are multiple times faster than the native Azure connector. Then from the scalability standpoint, we can extract data package by package. So that's also one of the highlights here. Then we support a very wide range of the data models.
Then Delta is also one of many highlights here that we support the Delta extractors, the dynamic filter-based table extractor. Then we are also introducing more features to our tool set here. So one of the benefits customers love using our tool is that during the upgrade, we always bring in more features. So besides the normal object support, we also have some not so common data object support, like the long text support, the super delta support. We can handle the tables which may not have the suitable timestamp. Now we also have a feature to support that. So those are examples that customers are able to really truly benefit from our tool set from the support standpoint. So in terms of the from the real case study standpoint, this is an oil customer. It's one of the biggest energy companies in the world. They have been using, so previously they were using ACP tools, then bring the data onto a SQL server. Then when the customers start to plan for the Azure Data Platform strategy, ACP's own ETL tools start to lag behind due to the lack of the support and the features. Then customers found Acresoft just within days, they were able to deliver a proof of concept very successfully. So Acresoft plays a pivotal role in customers' Power BI strategy. So under the hood, customers are using Synapse, Azure SQL, and Azure Data Lake. Then they put Power BI on top of that. In another case, this is a New Zealand customer. What they were using was ACP BW as their enterprise data warehouse. Then the customers start to embrace the modern data platform. Then they wanted to migrate from ACP BW to Azure-based data solution. Then leveraging Acresoft here, customers are able to gain significant value from a latency standpoint, also from the architecture standpoint. So it's now possible to do the micro batch scenario. Customers are doing the Delta every 15 minutes, which was impossible in the past using BW-based pattern. So now this is a big leap from their legacy application. So customers are truly benefiting from the Azure and then from our ETL tool standpoint. So this is just a quick overview about what Acresoft does, what we offer, then a few customer case study here. Back to you. May I know if there's any question, or feel free to raise, or we can also circle back offline too. Thank you. Okay, yeah, thank you. Thank you, John. I will continue with the Azure Data Warehouse. I will use bahasa Inggris. Selamat pagi semuanya. Jadi kita akan teruskan ke berikutnya. Jadi perkenalkan, nama saya Iwan. Nanti di sini saya akan menjelaskan dari sisi Azure-nya. Nanti terakhir saya akan demokan bagaimana cara kerja atau integrasi Acresoft dengan Azure, dan akan ditampilkan Power BI untuk data visualisasinya. Bentar. Gus, tambahan sedikit ya. Oke, thank you John for your great presentation. Untuk Bapak Ibu sekalian, jadi memang Acresoft ini sangat mempermudahkan tarikan data dari SAP ERP ya, baik itu ECC maupun S/4HANA atau Suite on HANA. Ya, umumnya misalnya Bapak Ibu yang udah menggunakan BW, umumnya BW menarik data dari SAP ERP itu kan mereka pakai business content. Ya, Bapak Ibu tahu T-code-nya di RSA 5 itu ada list data source-nya yang dipakai oleh SAP BW untuk menarik data dari SAP, ya dari berbagai macam modulnya. Nah, Acresoft ini memang uniqueness-nya adalah dia bisa menggunakan business content extractor yang sama dengan SAP BW. Ya, tentunya ya kan dengan penggunaan business content extractor yang sama, maka Acresoft bisa memanfaatkan
tarikan datanya tadi, baik full maupun delta yang ada di business content tadi ya. Kalau mungkin kayak proses ETL lain, belum tentu semua bisa memanfaatkan itu. Bahkan ada yang menyarankan lewat database level, which is very not recommended ya, untuk menarik data SAP dari level database ya. Nah itu memang sangat memudahkan dan berguna, terutama bagi Bapak Ibu yang pengen mendeploy data warehouse yang as a service model ya di Azure ya, tapi bisa seamless integration ke SAP ya. Umumnya kalau nggak ada Microsoft, kita mau integrate ke Azure, satu mungkin dari SAP kita bangun ABAP program, ya ABAP program export ke CSV, CSV nanti diambil oleh Azure Data Factory atau SSIS naikin ke Azure SQL. Tapi dengan adanya Microsoft yang nanti ditempel di ADF, Azure Data Factory, kita bisa langsung direct connect dengan SAP. Ya, koneksinya itu pun support menggunakan subrouter, ya jadi bisa remote SAP system bisa kita tarik juga. Ya, kelebihannya tadi memang dia bisa memanfaatkan apa yang BW bisa manfaatkan juga. Ya, silakan lanjut, bagus. Ya. Oke, terima kasih Pak Bernard. Oke, kita lanjut ke ini tampilan udah keluar ya Pak ya. Ini lanjut ke Azure-nya. Oke, kita mulai di Azure Data Warehouse gitu. Jadi kalau kita lihat kan Azure itu besar ya, platformnya banyak, tapi kita akan fokus di area data warehouse. Ini adalah aplikasi atau service-service di Azure yang biasa kita gunakan untuk membuat atau membangun modern data warehouse. Ya, umumnya arsitekturnya akan seperti ini. Jadi di mana kita punya sumber data dari beberapa sumber, misal ada yang tipenya structure ataupun unstructure, ya, di mana nanti akan diproses menggunakan ADF, itu Data Factory, di mana kita mengatur ingest datanya, pipeline workflow-nya seperti apa, dan akan disimpan di Azure Storage, bisa blob ataupun data lake. Gitu. Di sini saya menggunakan blob karena tipe data yang digunakan itu bisa lebih berbagai macam jenisnya. Gitu. Lalu kita juga nanti untuk pembuatan data warehouse-nya, kita bisa memanfaatkan fitur dari Azure Synapse menggunakan Polybase. Jadi Azure Synapse itu rebranding ya dari Azure Data Warehouse gitu. Nanti setelah jadi data warehouse-nya, star schema, infect table-nya sudah siap pakai lah gitu, kita bisa berikutnya kita bisa menggunakan analisis service di Azure gitu untuk modeling data, bikin formula dan sebagainya, kita bisa memanfaatkan Azure Analysis Service. Yang terakhirnya, data-data atas semua tersebut akan dikonsum oleh Power BI untuk menampilkan data visualisasinya. Ya, ini umumnya sih seperti ini. Ini kalau di Azure ini bisa ditambahkan beberapa service lainnya seperti itu. Ya, yang pertama ini komponen utama dari Azure untuk kita pakai sebagai ETL-nya itu adalah Azure Data Factory, di mana fungsi utamanya yaitu adalah kita bisa melakukan ingest atau narik data atau copy data, memindahkan data dari sumber data ke cloud-nya Azure. Gitu. Dia support berbagai macam konektor, itu udah include. Ada yang dari on-prem, ada yang dari cloud to cloud, seperti itu. Ya, jadi cara pakainya pun cukup mudah, kita nggak perlu melakukan query, tapi sudah ada konektornya GUI-based lah, seperti itu. Lalu ada namanya control flow. Di sini kita mengatur urutan proses task-nya, proses penarikan datanya. Jadi kita misalnya kita narik dulu, ingest dulu, setelah itu ada proses, setelah berikutnya akan dilempar ke targetnya. Itu kita bisa atur di control flow-nya seperti itu. Dan ini sama ini minim kode ya, jadi berbasis GUI gitu. Lalu ada juga namanya data flow. Di sini data flow kita bisa melakukan transformasi. Ini sama seperti SSIS kalau di on-prem. Gitu. Jadi kita bisa melakukan transformasi, bikin formula, cleansing data, atau misalnya kayak lookup dari table lain. Nah, ini kita bisa lakukan di area data flow. Gitu. Dan ini juga sama GUI base. Kalau itu udah jadi semua, kita bisa melakukan scheduling tentunya ya. Jadi kita bisa melakukan scheduling tergantung batch-nya kapan, dan hasilnya tentu saja kita bisa monitor apakah workflow yang kita buat ini berhasil atau gagal. Itu tentu saja dengan menampilkan error code-nya seperti apa. Jadi di sini lebih mudah untuk memonitoringnya ya. Gitu. Nah, berikutnya untuk Azure Storage-nya. Di Azure sendiri ada dua untuk storage, Azure Data Lake sama Azure Blob gitu. Tapi kenapa itu kita bisa pakai sih dua-duanya.
Tapi di sini contoh di sini nanti saya akan menggunakan Azure Blob. Karena Azure Blob kita bisa menyimpan berbagai macam jenis data. Tipenya yang apa? Struktur file, unstructured atau video. Itu bisa kita simpan. Data backup dari database kita pun bisa menyimpan di Azure Blob ini, seperti itu. Jadi kebutuhannya macam-macam gitu. Atau bisa mungkin konsepnya kita staging areanya kita simpan di Azure Blob untuk mengurangi sizing dari ukuran dari database-nya gitu. Jadi dari database data warehouse-nya itu lebih fokus ke data-data yang siap pakai yang bersih saja gitu. Nah, berikutnya adalah Azure Synapse. Ya, Azure Synapse itu kalau Bapak Ibu mungkin sebelumnya kenal namanya Azure Data Warehouse. Nah, ini adalah sebenarnya rebranding saja dari Azure Data Warehouse itu. Jadi kalau Azure Synapse itu menggabungkan fungsi untuk big data juga. Jadi kita bisa memanfaatkan Azure Synapse untuk pengolahan-pengolahan seperti contoh dipakai untuk machine learning, IoT dan sebagainya gitu. Jadi nanti si Synapse ini udah terintegrasi dengan beberapa service Azure lainnya seperti Databricks, machine learning, Power BI itu bisa langsung terkoneksi gitu ya. Dan ini bisa juga menggunakan Azure Data Storage sebagai sumber datanya. Jadi kita ya seperti saya bilang tadi mengurangi kapasitas database. Sebagian data kita simpan di Azure Data Lake-nya atau Azure Storage-nya seperti itu. Dan berikutnya adalah analisis service. Nah, ini adalah analisis service tempat kita melakukan modeling data. Jadi tadi kita udah menyimpan data-data itu di Azure Data Warehouse-nya, di data warehouse-nya. Datanya kita udah punya star skemanya, dim table, fact table, atau data yang udah siap pakai. Kita lanjutkan ke analisis service untuk modeling datanya. Kita bisa relasikan antar table yang tadi DWH di sini, di analisis service. Gitu. Dan kita juga bisa membuat measure atau formula di analisis service dengan bahasa yang cukup mudah, namanya DAX. Bahasanya mirip 90% mirip sama Excel gitu. Jadi untuk maintenance atau penambahan formula ke depannya itu cukup mudah ya. Dan keunggulannya analisis service juga dapat diakses oleh Excel gitu. Jadi mungkin kita bisa bagi dua untuk menampilkan data secara visual, kita bisa menggunakan Power BI. Tapi kalau mau menampilkan data detail, kita bisa menggunakan Excel untuk connect ke analisis service-nya gitu ya. Memanfaatkan fitur-fitur Excel seperti pivot Excel kayak gitu. Oke. Nah, ini dari analisis service, mungkin kita lanjut ke demonya ya. Sebentar. Oke. Nah, di demo ini kita akan menunjukkan bagaimana sih cara kerja Microsoft tadi, integrasi mulai dari penarikan data, menyimpan data di Azure-nya, sampai nanti menampilkan di data visualisasi di Power BI. Oke, kita mulai. Ini udah tampil semua ya tampilannya. Video ya. Betul Pak, video Pak. Oke. Nah, ini adalah menggunakan SSIS ya, atau kita bisa saksikan dengan ADF. Jadi kalau kita mengintegrasikan atau setelah Microsoft, kita dapat konektor tambahan. Ya, kita dapat konektor dari Microsoft untuk connect ke SAP-nya. Seperti itu. Jadi kita punya HANA dan SAP ini. Ini adalah tampilan dari si konektor Microsoft. Nah, di sini kita cukup memasukkan kredensial dari si SAP-nya sendiri. Ya. Oke, kita cukup masukkan kredensial, sudah terkoneksi. Tinggal tahap berikutnya ada kita mengambil data apa yang kita perlukan dari SAP. Dan ini juga setelah kita implementasikan Microsoft, kita akan dapat tools tambahan di SSIS ya. Gitu. Ini hanya bisa didapat kalau kita implementasi Microsoft. Nah, ini Gus, share screen-nya putus, Gus. Oh, sorry.
saya re-share Pak, udah keluar belum ya? Ya, udah. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari ekstraktor Microsoft ya. Jadi kita cukup menampilkan data memilih ekstraktor name-nya saja, lalu kita tinggal milih datanya akan kita gunakan yang mana. Apakah kita mengambil secara full datanya dari SAP atau hanya deltanya saja. Ini cukup mudah, kita tinggal pilih saja. Ya. Nah, nanti kalau sudah dipilih dari ekstraktor itu kita tinggal pilih field mana aja yang mau kita pakai, dan kita juga bisa tentukan deskripsinya atau technical name yang akan kita gunakan. Oke. Setelah itu kita tinggal melihat isi data dari SAP-nya. Ini adalah tampilan data yang kita lihat dari sisi SSIS-nya. Gitu. Ini cukup mudah. Di sini minim query ya, tapi kalau kita mau menambahkan filter itu juga bisa. Berikutnya kita tinggal bagus, sorry, coba back sebentar deh. Tadi ada yang list kolom-kolomnya, biar diinfos. Back lagi. Ini, Pak. Back lagi deh. Nah, yang tadi ada pilihan full delta tadi. Oh, bentar. Ya, ini. Nah ya, salah satu kelebihannya iCoreSoft juga, satu, selain dia bisa pilih extraction mode-nya, ya sesuai yang dimanfaatkan oleh si BW, pada saat kita narik data ini, nanti kita bisa juga mengambil business term dari setiap kolom tadi, ya. Seperti contoh Matnar ini kan technical name-nya DCP ya, untuk material number. Nah, kita bisa ambil nama kolomnya, material number, yang nantinya kita tulis sebagai table definition di Azure SQL kita. Ya. Jadi misalkan tim data analis kita atau tim DWH kita tidak paham SAP atau tidak mau pusing mencari di table dictionary-nya lagi, ya kita bisa pilih nanti itu ya, technical name, description, bisa dua, tag name dan description dalam nama kolomnya, ya, atau description technical name. Ya. Ini sangat membantu sekali ya, sama waktu kita pembuatan data warehouse ya, yang source dari SAP, karena memang bawaannya SAP pasti namanya yang ditulis adalah technical name. Ya, umumnya tools API lain itu akan mengambil nama technical name-nya yang nanti ditulis di targetnya, di warehouse targetnya tadi ya. Makanya developernya harus ubah manual. Kalau ini tidak, dari iCoreSoft udah bisa mengkonversikan sendiri ya. Dia udah ambil dictionary-nya, technical description, dan itu dijadikan nama kolom untuk target tabelnya di data warehouse. Ya, ya, silakan lanjut, Gus. Oke, Pak. Oke, tadi kita lanjut. Oke, nah ini kita tadi udah membuat konektornya. Nah, berikutnya adalah kita tinggal menaikkan data dari SAP ke Azure. Ya. Di sini akan dilakukan paralel beberapa ekstraktor dalam waktu bersamaan. Oke, ini sedang jalan proses pemindahan penarikan proses ingestion-nya. Nah, ini ada beberapa yang sudah selesai. Nah, ini cepat atau lambatnya tergantung besar datanya. Dan bila memang terasa kurang cepat, iCoreSoft juga punya namanya fitur turbo function. Itu add-on tambahan yang harus diinstal di sisi SAP untuk mempercepat proses ekstraknya. Seperti itu. Itu opsional. Nah, ini adalah tampilan dari sisi Azure setelah kita melakukan ingest tadi. Di sini target saya adalah blob storage, Azure blob storage. Nah, ini kita bisa lihat beberapa file CSV yang diproduce oleh si iCoreSoft tadi. Gitu. Dengan memanfaatkan fitur ADF, nanti kita bisa taruh itu sebagai di blob storage atau langsung tembak ke database. Saya taruh blob storage untuk bisa digunakan kebutuhan lainnya. Contoh tadi machine learning bisa ambil data dari blob storage juga, dan ini hasilnya. Ya. Nah, berikutnya adalah setelah datanya udah naik data warehouse, Azure blob storage, Azure warehouse, ini adalah tampilan dari sisi Power BI. Ini adalah data visual yang datanya kita ambil dari SAP yang tadi. Seperti itu. Jadi dari SAP-nya on-prem masuk ke cloud Azure, ini Power BI juga cloud. Jadi cloud to cloud sudah. Ya, ini adalah tampilan dari sisi Power BI-nya. Gitu. Ya, dan ini adalah tampilan dari sisi dashboard Power BI. Oke.
Oke, nah di sini ini adalah dashboard Power BI. Di sini kita bisa melihat beberapa data dari dataset yang berbeda dalam satu halaman yang sama. Gitu. Jadi ini bisa menyesuaikan, artinya setiap user bisa punya dashboard yang berbeda. Dan biasanya ini adalah level summary. Gitu. Jadi ini biasa data-data yang kita sering lihat, kita bisa taruh di dashboard ini, kita sesuaikan juga. Nah, oke. Nah, untuk dashboard, untuk Power BI, ini kalau kita buka di mobile, ini juga bisa otomatis dia merubah tampilannya sendiri ya, tanpa kita harus build dua kali, satu untuk desktop atau browser, satu lagi untuk mobile. Kita cukup sekali saja. Gitu, nanti Power BI akan menyesuaikan tampilannya sendiri dan tidak ada license tambahan. Bapak Ibu cukup pakai login yang sama seperti login buka di browsernya seperti itu. Ya. Tampilan ini dia menyesuaikan sendiri gitu. Dan ini ada aplikasi yang Bapak Ibu bisa download di Google Store atau App Store. Ya. Di Apple Store juga ada. Nah ini ada contoh-contoh Power BI-nya. Nah, feel-nya akan berbeda kalau kita menggunakan secara mobile ya. Artinya kita bisa fokus mode untuk di dashboard itu untuk melihat datanya. Gitu. Kita bisa mainin tergantung visual apa yang kita lihat. Ini contoh di sini adalah bar chart. Gitu. Kita bisa geser kiri kanan untuk menampilkan datanya. Kalau pie chart mungkin beda lagi, kita bisa putar-putar gitu. Dan di sini kita bisa memberikan anotasi. Gitu. Memberikan keterangan. Setelah memberikan keterangan, kita bisa send ke orang lain. Bisa melalui WhatsApp atau email gitu. Ya. Nah, ini kita bisa kirim. Nah, contoh di sini saya adalah mengirimkan data report ini ke WhatsApp. Gitu, itu bisa juga. Jadi kalau nanti si di WhatsApp dia akan terima gambar dan juga link ke report ini. Gitu. Tentu saja yang bisa buka link ini itu orang yang punya license juga ya. Seperti itu. Ini tampilan dashboard di. Lalu kita juga bisa kasih komentar. Ini adalah fitur di Power BI, jadi setiap orang yang punya akses ke report ini bisa memberikan komentar. Baik untuk visualnya, reportnya, maupun dashboardnya. Gitu. Dan ini komentar-komentar ini akan kesimpan, jadi historinya akan kelihatan, kecuali dihapus oleh si yang membuat postingnya. Seperti itu. Jadi kelihatan ada apa saja atau lagi diskusi apa di situ misalnya, itu akan terlihat. Gitu. Dan ini berlaku untuk tadi dashboard, report, dan juga visual. Nah, untuk reportnya sendiri, kalau kita buka di mobile, dia pun akan menyesuaikan. Kalau ini dia akan otomatis jadi landscape ya kalau kita buka di mobile. Seperti itu. Tapi untuk fitur Power BI terbaru, keluaran bulan ini, kita bisa custom. Kalau misalnya kita mau menampilkan tampilan yang berbeda antara mobile dan browser ya, di desktop, itu bisa. Jadi kita bisa custom untuk versi terbaru. Jadi mungkin tampilan di desktop bentuknya seperti ini, tapi kalau di mobile mungkin kita harus ada logonya atau apa, bentuknya posisinya beda, itu kita bisa custom. Gitu. Dan kalaupun kita buka di mobile, feel-nya akan sama kalau kita pakai buka report Power BI di browser. Itu artinya semua fiturnya akan ada juga kayak cross filtering, main filter atau yang lainnya. Oke. Oke, mungkin cukup dari saya untuk sesi demonya. Ya, mungkin bisa dilanjut bila ada pertanyaan, silakan boleh di open mic-nya untuk pertanyaan mengenai Microsoft atau juga Azure dan Power BI-nya. Seperti itu.
Silakan Pak kalau mau ada pertanyaan bisa open mic, bisa ke saya atau ke Jun untuk Microsoft. Pak, saya mau tanya dong Pak. Iya Pak, gimana Pak? Itu tadi kan menarik data dari SAP itu kan. Iya. Nah, Iya, itu gimana? membutuhkan username SAP untuk menariknya? Ya perlu Pak, betul. Terus itu secara legalitas apakah itu legal Pak? Maksudnya penarikan ke data Ya. SAP dengan satu username seperti itu ya? Betul, betul. Jadi kalau SAP itu kan dia ada yang namanya kan indirect static read license Pak. Ya itu untuk memang kita menarik data keluar dari SAP. Ya selama kita nggak posting balik ke SAP, ya itu masih dikategorikan untuk hanya baca data aja Pak. Atau disebutnya tadi indirect static read ya itu masih diperbolehkan. Ya, dan memang si iCoreSoft ini udah disertified oleh SAP sesuai tadi slide-nya dari si Chun yang nanti kami bisa kirimkan sih. Ya. Kita bisa konfirmasi juga ke prinsipalnya langsung nih Pak ya, biar dia yang juga bantu jawab perihal certification iCoreSoft dengan SAP. Chun, halo Chun. Yes, I'm here. Yeah, there's just one question regarding the legal compliance of iCoreSoft extracting data from SAP. Yeah, just as you mentioned in your slide, yeah, iCoreSoft is fully comply with all SAP license regulation, right, to extract data from SAP. Yeah, could you confirm about it? Yeah, and actually, officially, the licensing, so customers need to be licensed by SAP to extract data out for BI purpose. So our tool is fully certified, but then but customers need to be licensed to extract data. Yeah, you mean SAP, the customer need to have SAP license, correct? Data, yeah. Because we need to input the username and password to tap into the SAP system, right? Right. Ya, ya. Begitu Pak. Jadi memang fully comply, tapi memang perlu ada user yang kita gunakan untuk menarik data, Pak. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan dari harga software ini, apakah itu nanti ada include SAP connector atau nggak ada? Udah, nggak ada. Pokoknya satu hanya build gitu. iCoreSoft-nya aja. Hanya iCoreSoft-nya saja, Pak. Oke. Sama misalnya Bapak udah pakai BW kan kita pada saat connect ke SAP source systemnya kan kita perlu user Pak, background user Pak. Alert remote atau sejenisnya Pak. Itu SAP-nya harus ada SAP BW? Nggak harus Pak. Maksudnya dari contohnya kan? mirip. Contohnya mirip. Pada saat Bapak misalnya ada pakai BW mau connect ke SAP ERP, dia perlu pakai username untuk tap in ke SAP ERP tadi Pak. Dia pakai background user umumnya, namanya alert remote. Nah itu hal yang sama dimanfaatkan oleh iCoreSoft gitu. Jadi Bapak memang nggak harus ada BW. Dengan iCoreSoft, ya Bapak ada SAP ERP, dengan konektor si iCoreSoft yang ditaruh di Azure Data Factory atau SSIS, ya nanti kita bisa tarik data ke Azure SQL gitu. Oke, itu dia selain bisa baca table SAP, apa dia bisa baca function SAP? Oh, justru dia kelebihannya bisa membaca function dan juga ekstraktornya dari SAP, Pak. Jadi kalau di SAP ERP, di RSA 5, Pak, T-code-nya itu Bapak akan lihat list ekstraktor standarnya SAP, Pak. Yang biasanya dipakai sama data warehouse-nya SAP itu sendiri, si BW, Pak. Gitu ya. Kayak contoh nih Pak ya, saya menarik billing ya. Ada 2 list 13 VDTM Pak. Itu konten ekstraktornya Pak. Nah, si iCoreSoft itu bisa memanfaatkan ekstraktor tersebut. Ya, ABAP program atau function module juga gitu. Ini udah pernah di tes di company lain berarti kan ya Pak ya? Betul. Yang saya mau tahu, apakah speed untuk penarikan data SAP itu cepat, lambat, atau biasa aja gitu Pak? Oke. Kalau dari yang sudah diimplement di customer reference iCoreSoft sih memang dia ada comparing dengan pakai BW ya Pak ya. Tadi dari 5 jam jadi hitungan 20 menit apa 30 menit tadi compare. Tapi yang jelas gini Pak, memang penarikan data ini kan faktornya banyak ya Pak ya. Apalagi satu kan contoh SAP sistem kita ada di on-premise, ya kan. Nanti kita mau deploy di cloud nih Pak, Azure kan. Kita bicara tarikan pasti ada bottleneck di network Pak, internet gitu kan ya. Tapi secara konsep karena dia menariknya adalah delta Pak untuk yang penarikan selanjutnya ya kita delta atau increment hanya menarik yang berubah atau bertambah saja.
Jadi data yang ditarik itu secara row itu akan lebih sedikit. Ya, ketimbang misalnya Pak kita bangun ABAP program, ekspor ke file ya Pak ya. Biasa tariknya sebulan ke belakang tuh Pak. Ya kan? Itu akan lebih berat. Oke. Gitu. Cuman variasi sih Gini, Pak, kadang ada yang memang customer transaksinya kecil, kalau di retail besar Pak ya, per hari berapa dokumen terjadi, mungkin di mining dokumen dikit ya itu akan variasi sih Pak setiap industri gitu. Ya Pak, apa namanya, dia ini mana ya, ini syaratnya sih di SAP-nya kita perlu setting sesuatu atau tidak Pak? Jadi hanya kasih username, password, lalu dia langsung program ini langsung bisa tarik tanpa di SAP-nya disetting sesuatu. Betul Pak jawabannya. Ada dua cara. Saat pertama itu Bapak nggak perlu config apapun di SAP, kayak yang tadi ditunjukin oleh tim saya Bagus Iwan. Jadi cukup siapkan ini Pak IP-nya, ya kan, client ID-nya, ya kan, instance number, username, password, atau subrouter string-nya Pak. Itu udah bisa. Ya. Nah, langsung bisa berarti. Langsung bisa Pak, langsung. Ya, kalau Bapak mau Tidak demo perlu pun Bapak ada siapin. Tidak perlu ada sesuatu pun yang diinstal di SAP kita. Betul Pak. Itu cara pertama. Ya. Nah, cara kedua, iCoreSoft menyediakan namanya tadi Turbo Extractor, Pak. Jika cara pertama ini performance-nya kurang oke, ya, si iCoreSoft menyediakan satu ABAP program namanya Turbo Extractor yang memang nanti perlu di upload Pak, ditransport programnya ke SAP sistem Bapak. Ya, itu kalau memang diperlukan Pak. Jika memang tarikan datanya, terutama yang deltanya memang lambat Pak, gitu. Ada dua cara Pak ya. Pertama, nggak perlu install apapun, udah bisa Pak, langsung tarik. Kedua, waduh lambat nih, kita initial udah jalan tapi deltanya saya merasa perlu dioptimize ya kan. Oke, kita pakai si turbo tadi, gitu, opsi 2. Ya. Pak, itu hasil tarikannya itu berupa text file ya? CSV tadi kan ya? Itu salah satu contoh sih Pak. Nanti Bapak langsung simpen bisa kemana aja ya? Berarti ke SQL pun bisa? Iya, ke Azure SQL bisa, betul. Oke. Tapi memang dia tujuannya targetnya ke Azure SQL ya Pak ya, atau SQL on-premise ya. Iya. Oke. Dari saya sih cukup sih Pak. Ya, cukup jawabnya Pak ya. Bapak pakai SAP apa Pak? ECC atau S4 di tempat Bapak? ECC Pak. Oh ECC ya. Ya ini cocok sih Pak ya. Kan ada opsi ya Pak, Bapak bisa pakai BW bawaan SAP, which sudah dapat, atau Bapak oke, saya mau yang lebih modern data warehouse as a service ya kan, on demand, taruh di cloud. Nah bisa pakai ini Pak gitu. Ya, ada dua opsi. Ya, kalau di SQL kan lebih enak ya Pak ya, orang ya familiar dengan SQL lebih gampang ya, select-selectnya lebih enak lah Pak ya, bikin modelingnya di sana gitu ya. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak Robi ya. Ya, ada lagi mungkin dari Bapak atau Ibu lainnya pertanyaan? Pak mau nanya. Halo. Ini iCoreSoft ini buat siap sub ECC berapapun jalan ya Pak ya? Nggak perlu di patch SP-nya atau berapa gitu nggak? Oh, minimum requirement-nya ya? Iya. Sebentar. Chun. Yes. Yeah, there's one question regarding the minimum service pack for the SAP system, to be able to use iCoreSoft. Enhancement 5, EHP 5, ECC EHP 5. Oh, ECC 6 enhancement EHP 5 ya? Yes. Oke. ECC all 6 SP. All SP kosong juga bisa. Chun, all service pack. There's no hard dependency on the service pack. It's the mainly on the enhancement pack 5. Oke. EHP 5 aja sih cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya mungkin nanti bagi ada yang mau tes, mau coba lihat, mau coba POC, ya Bapak atau Ibu bisa kasih akses ke kami untuk SAP Sandbox atau development. Selama ada subrouter nanti kami bisa langsung demokan live ya. Kita tarik data SAP development Bapak Ibu ya ke Azure milik kami. Ya, MII. Jadi bisa langsung lihat dari live ya, tarik datanya sampai berhasil, kita
sampel ya, data apa misalnya sales order, billing yang kita mau tarik ya, sampai kita masukkan ke Azure SQL untuk di query atau ditampilkan di Power BI. Itu bisa nanti ya. Oke, ada lagi Pak Ibu? Oh iya Pak, mau nanya Pak, sorry saya Ya, Setiadi. silakan. Jadi Ya, data Pak. cleansingnya itu di Azure ya, bukan di Power BI ya? Kalau kita mau olah data lagi, misalnya data di SAP Ya. ada yang kotor, jadi kita mau Betul. cleansing dulu. Itu di Azure ya, bukannya di Power BI-nya? Ya betul Pak, Power BI itu lebih ke data visualization, menampilkan Oh, data ya Pak ya. oke, berarti Power Jadi BI itu dashboard-nya ya? dashboardnya Pak, betul, betul. Nanti Oke, kita dari, ya. ya, bisa berapa dashboard ya? Bikin dashboard itu maksimal dalam satu screen itu bisa berapa fungsi ya? Misalnya saya ada fungsi penjualan, pembelian, segala macam. Maksimal satu screen-nya itu Pak. Masih secara teknis toolsnya nggak dibatasin Pak, gitu. Umumnya pembatasan itu justru rekomendasi dari kami Pak sebagai konsultan menyarankan bahwa satu tampilan itu jangan terlalu banyak informasinya. Ya biasa kami kasih range Pak, satu halaman itu ya yang umum itu let's say 8 sampai 10 visual. Nah visual itu bisa kita bicara objek ya Pak ya, bisa table, bisa chart. Kalau bicara topik ya kan Bapak contoh nih Pak ya. Bapak misalnya distribution company misalnya, Bapak punya order to cash nih dari sales, delivery, order, ya kayak SO, DO, billing nih Pak sampai AR. Nah Bapak mau ada satu single summary dashboard, order to cash, isinya adalah rekap SO saya, DO saya, billing saya, sama AR aging. Bisa Pak. Gitu. Itu tergantung kita mau ramunya gimana. Tapi nanti kita bilang, wah Pak ini terlalu banyak, kami worry bahwa dashboardnya akan lambat. Karena semakin banyak konten yang kita masukkan atau formulasi atau data dalam satu halaman, itu akan mempengaruhi kinerja dari dashboard itu Pak. Gitu. Ya. Tapi secara teknis nggak dibatasin sih Pak ya, bebas. Bapak mau lengkap end to end nih Pak ya, dari sales, produksi, finance, SR dalam satu halaman bisa Pak jawabannya. Gitu. Ya biasa kan ke masing-masing direktur sih jadi nggak mungkin semua. Harus perbagian sih, tapi maksimal itu setuju sih, maksimal 10 juga udah lumayan banyak. Iya, mumet Pak nanti, kebanyakan Pak. Biasanya gini Pak strateginya, jadi contoh nih Pak, satu bagian misalnya kita bicara ke direktur sales Pak. Tadi saya bilang direktur sales umumnya lihat sales end to end Pak, dari order sampai ke jadi uangnya Pak, sampai payment. Ya kan sales kirim barang, invoice, AR aging, sampai payment. Nah, kita bisa kasih satu summary dashboard, isinya adalah highly summary data untuk setiap bagian tadi Pak. Oh ada SO berapa, pencapaiannya, delivery yang udah dikirim berapa, on time atau tidak, billing berapa, yang aging paling banyak siapa customernya. Nanti ketika dia melihat detail Pak, SO, dia klik, tek, buka page baru Pak, yang detailnya sales. Pertanyaan saya detailnya itu sampai seberapa level ya? Berapa level ke belakang ya? Berapa level ke dalamnya nih Pak ya? Betul, apakah bisa sampai ke manufacturing-nya, sampai produksi barangnya? Bisa sampai ke situ? Jawabannya bisa Pak, tergantung kita mau setting aturnya seperti apa ya. Balik lagi, ini kan balik lagi kan levelnya semakin bawah kan semakin lama semakin detail. Nah pertanyaannya kan apakah Azure kan harusnya kan datanya gede, harusnya cepet ya? Ya nanti jadi gini Pak, strateginya itu kalau perihal data detail tadi, makanya tadi Pak, ketika kita semakin membuka data detail, itu filternya udah harus lebih banyak. Ya, betul, Pak, ya. Contoh nih Pak, Bapak bilang kan tadi contoh nih yang saya simulasikan, saya ada summary dashboard, isinya adalah highly summary KPI untuk setiap bagian, pas diklik tek buka dashboard sales yang detail Pak. Nah pada saat aku dapat sales yang detail, contoh Bapak mulai sampai sales order dokumennya nih, contoh nih Pak ya, per harinya, pada saat nampilin data itu udah benar-benar highly filtered datanya Pak gitu. Oh ini di sales organization yang mana, mungkin di sales office-nya siapa, atau sales group-nya siapa. Saya mau lihat sampai barang yang finish good-nya. Bisa, nggak masalah. Cuman harus udah di highly filtered. Bisa, jawabannya bisa. Tapi jangan langsung dijembrengin semua, Pak. Dibuka semua, ya Pak ya. Semua finish good, semua production order, semua hari dalam 1 tahun, Pak. Nah, nanti ngap-ngapan, Pak, itu Power BI. Jangan. Nah, tadi masalah speed ya, Pak ya. Nah, masalah speed gini strateginya. Power BI itu kan ada 2 metode, Pak ya, penarikan data. Dia narik data, pindahin ke Power BI-nya, atau dia memanfaatkan memang compute power-nya di Azure Analysis Service, Pak. Di cloud ya? Di cloud ya. Jadi pada saat dia udah pakai GPU ya? Kali belum sih. Masih belum. memori Pak. Ya, masih memori ya? Dan belum perlu GPU Pak. Karena GPU belum perlu mahal.
Belum. Kalau Bapak mainnya deep learning, Pak, kita bicara image detection, video Ya, nanti analytics. ujungnya akan ke sono semua kalau menurut saya, tapi nggak tahu ya. Betul, betul. Benar-benar, Pak. Karena kami juga lagi jalan project deep learning untuk image detection, tapi itu pun belum pakai GPU. Karena kita masih pilot, ya, belum perlu. Iya, karena kan dari sales kebanyakan kan lama-lama kan semua dokumen di searching udah ke machine learning semua ujungnya. Bakal kebaca semua itu. Iya, Kelihatannya future-nya nanti ke sana, Pak. Tapi yang tadi balik ke yang tadi, Pak, ya, yang gimana strategi agar Power BI itu tidak lambat. Nanti Bapak modeling datanya dibangun di Azure Analysis Service. Power BI itu secara live atau direct query menarik data dari analysis service itu, Pak. Jadi dia hanya tampilin subset datanya aja yang ingin ditampilkan, gitu. Dia nggak akan pindahin data. Ya, itu akan lebih optimal performance-nya. Oke, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, ada lagi, Bapak, Ibu? Pak Bernard, saya mau tanya, Pak Bernard. Oh, saya kenal nih, Pak Freddy nih ya, Pak ya. Kan betul. Pak Bernard, Pak. Ini sih lanjut yang di message box itu. Oh, jadi ya, okay. ini kalau kita tarik data berarti pengaruh ya, Pak ya, ke operasional SAP ya. Pengaruh, tapi harusnya minim, Pak, karena dia nariknya delta. Minim nariknya delta. Iya, betul. Oke, nariknya delta aja ya. Yes, betul. Karena yang bertambah karena Oke, perlu karena saya tambahin beberapa... ya, Pak. Untuk pertama kali mungkin gede, karena kan nggak mungkin narik delta, Pak. Mesti semua, betul. Pak. Initial Itu nanti kita cari cut off-nya. Betul, Pak. Betul. Initial nanti kita cari waktunya, Pak. Yang paling non-peak hour time, let's say weekend. Ya, Pak, kita tarik untuk initial. Next-nya langsung delta gitu. Jadi harusnya minim, Pak, dampaknya, tapi ada dampak gitu. Pak Freddy. Oke, thank you, Pak Bernard. Karena gini, beberapa data mungkin saya tariknya nggak by batch. Gitu. Karena kita butuh real juga kan. Ada yang butuh real, tapi nggak semua lah. Itu sih, Pak Bernard. Ya, kalau real time nanti mungkin dicek aja, Pak, requirement apakah memang real time-nya perlu at that moment pada saat posting dokumen di SAP langsung ketampil di Power BI sampai ke sana nggak? Ya, karena itu bukan kalau memang kita bisa bikin ya real time, Pak, saya tarikannya kita hitung berapa menit sekali, 10 menit misalnya, Pak, gitu. Ya, paling begitu. Iya. Karena kalau kita bicara konsep yang tadi, Pak, benar-benar real time itu konsepnya kita sebut CDC nanti jadinya, change data capture. Apapun yang diposting di SAP, insert, update, delete, langsung ke posting ke targetnya. Ya, nah itu memang secara tools kalau Microsoft lebih ke arah batch atau near real time, Pak. Kita tarik sesering mungkin gitu. Ya. Oke, thank you, Pak Bernard. Thank you, Pak Freddy. Ya. Oke, ada lagi, Bapak Ibu? Saya waktunya juga udah habis ya, Susanti ya. Santi. Untuk waktunya masih ada 26 menit lagi, Pak. Oh, masih 20 menit ya, masih lama. Ya gimana, Bapak Ibu? Ya kalau masih ada silakan gitu. Atau mungkin nanti ada yang pengen coba tes demo, ya silakan info juga nanti ke kami bisa. Kalau udah nggak ada, kayaknya nggak apa-apa sih. Udah di ini aja, Susanti. Di close sessionnya nggak apa-apa. Oke, buat Bapak Ibu yang belum mengisi feedback form, di kolom chat ada feedback form yang tersedia. Nanti di feedback form itu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang ditunggu dalam minggu ini atau minggu depan gitu.
Jadi kalau yang belum mengisi feedback form, boleh mengisi feedback form yang tersedia di kolom chat. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini. Semoga webinar kali ini memberikan wawasan yang lebih untuk Bapak Ibu. Dan sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih semua. John, thank you for your support ya. Thank you, Tim Emi. Thank you very much. Thank you. Thanks. Have a nice day.